Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang saat ini kepadamu. Kami hendak mendengarkan renungan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami, urapi kami sehingga firman-Mu yang kami dengar saat ini menjadi kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, dan berkat yang baru bagi hidup kami, pengetahuan yang baru bagi kami, sehingga kami lebih lagi berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Berkati renungan firman-Mu, berkati hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, kebangkitan Kristus, kemenangan orang percaya, bagian pertama. Lukas 24 ayat 13 menulis, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus seharusnya menjadi titik balik bagi kehidupan orang Kristen. Sebab kebangkitannya berarti kemenangan terhadap masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia, yaitu dosa, yang telah diselesaikannya di kayu salib. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 54-57 menulis, jika masalah terbesar manusia saja sudah diselesaikannya, alangkah mudahnya masalah kehidupan kita sehari-hari. Firman-Nya berkata, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Sehingga kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang tidak merespon berita kebangkitan Kristus. Bersikap dingin, biasa-biasa saja, dan tidak antusias sedikit pun. Mereka menganggap bahwa peringatan kebangkitan Yesus Kristus tak lebih dari sekedar tradisi tahunan orang Kristen. Sikap kurang antusias juga ditunjukkan oleh murid-murid Yesus sendiri. Bahkan dua orang dari antara mereka ada yang memilih untuk meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus yang berjarak 7 mil jauhnya. Kata Yerusalem yang berarti kota sejahtera, justru mereka tinggalkan dengan perasaan yang teramat kecewa dan pedih hati karena peristiwa penyaliban dan kematian sang guru yang mereka harapkan dapat membawa pemulihan bagi Israel dan tampil sebagai raja yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus harus mengalami aniaya, dipermalukan dan mati tergantung di kayu salib, serta menjadi tontonan banyak orang. Itulah sebabnya mereka tidak bisa menerima kenyataan dan menjadi kecewa. Tuhan Yesus menegaskan bahwa jika biji gandum tidak mati, maka ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24 menulis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang Yesus Kristus kerjakan di kayu salib. Dia mati agar kehidupan baru yang berkemenangan dapat dinikmati oleh setiap orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami bersyukur ada kemenangan bagi kami ketika Engkau dinyatakan bangkit dari kematian. Terima kasih Engkau Tuhan yang dahsyat bagi kami. Firman-Mu selalu menjadi penuntun hidup kami, penguat hidup kami.
Berkati para pendengar saat ini dengan segala kerinduan, cita-cita, pergumulan, masalah, persoalan, beban hidup, sakit penyakit. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sanggup memberikan mujizat, Engkau sanggup memberikan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, Tuhan tolong lindungi bangsa kami, mampukan bangsa kami untuk tetap terus bertahan di dalam krisis-krisis yang terjadi di dunia ini. Beri hikmat kebijaksanaan untuk pemimpin bangsa kami. Berkat-Mu melimpah bagi kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.